Baik, kita jumpa lagi. Ingin menyapa teman-teman seprofesi. Ini adalah tampilan tidak pernah bermimpi memegang 2 bahkan sampai 3 rekor muri. Ya, semua penghargaan merupakan hadiah atau anugerah Gusti Allah. Karena dari kecil tidak pernah berpikir itu sampai bahkan seminggu sebelum mendapat persetujuan rekor muri dari Bapak Jaya Suprana yang luar biasa. Dia telah membangun motivasi ribuan manusia yang berkarya dengan baik. Ya. Ini rekor muri yang kedua tahun 2017 ya, sebagai dosen maritim pemilik sertifikat kemaritiman terbanyak di Indonesia ya. Ada lebih 120 baik sertifikat maritim, sekolah maupun ijazah-ijazah atau sertifikat keterampilan, pengikut seminar, pembicara-pembicara ya dan seterusnya. Semua kalau diringkas adalah rasa keingintahuan bahwa di dunia ini tak terhingga ilmu pengetahuan yang harus kita pelajari, tidak cukup puas yang apa adanya. Jadi saya merasa bodoh terus, merasa goblok terus, merasa ingin tahu terus hal-hal yang ada di dalam ilmu pengetahuan profesi kita. Baik ya, sebagai perwakilan dosen maritim memiliki di sini ada 2. Ya, yang pertama tadi sudah saya sampaikan di bab sebelumnya, yaitu pengusungnya atau yang mengusulkan Bapak Letnan Jenderal Suyono Sutikno ya, mantan Pangdam Diponegoro Semarang, Jawa Tengah, Kecamatan Kasumabri yang terakhir, dan beliau adalah Ketua Umum Pengurus Pusat Perkumpulan Filatel Indonesia. Yang kedua adalah dari Bapak Direktur Bapak Muder Mustafa MR atau Kapten Muder Mustafa, itu Direktur PP3IP Jakarta. Kita lanjutkan ya, mudah-mudahan ini membuat motivasi atau inspirasi buat teman-teman yang ingin berbuat lebih baik. Rekor muri kedua itu dukungan dari istri dan keluarga, bahkan perusahaan dan teman-teman dosen, teman-teman hobi ya. Sponsor dari Kapten Mulder Mustafa Emang Direktur kita. Saya nggak berpanjang lebar, cepat untuk di Indonesia ya, rekor muri dunia untuk Indonesia. Ini saya dampingi keluarga. Sebelah kiri saya adalah almarhum istri saya. Sebelahnya lagi adalah adik ipar ya, adik istri. Sebelah kanan adalah putri saya yang pertama. Dan sebelahnya adalah adik ipar yang ke-13. Kami bersaudara 12, kalau istri 14 bersaudara ya. Yang kalau dari keluarga istri yang jadi pelaut juga ada beberapa. Baik, kita lompati saja. Nah, semua tidak pernah ada dalam mimpi. Jadi percayalah, semua perbuatan baik itu ada keluarga, perusahaan, yang Maha Kuasa pun melihat apa yang kita kerjakan. Pustaka gratis untuk YouTube buat semua teman-teman ya, apalagi yang masih belajar, silahkan membuka YouTube dengan channel nama saya, Yusak Handoyo, dan gratis. Ya tentu dukungan teman-teman semua memberikan subscribe dan like dan share kepada teman-teman lain. Baru 7 bab yang kami bedah buku.
Jadi kalau ingin melihat tentang manajemen keselamatan, ya tinggal buka di bab A, channel A. B, mesin diesel, C, perawatan, dan seterusnya. Kemudian, nah itu kita lupa turbin gas. Dan yang ketujuh ada usulan UMR. Kemudian dilanjutkan lagi manajemen perawatan kapal. Beda ya, kalau yang nomor 3 itu perawatan dan perbaikan mesin kapal. Kalau nomor 8 ini manajemen perawatan kapal untuk nautika, teknika, dan tata laksana. Karena menyangkut manajemen kapal, manajemen kantor, dan manajemen semua kantor yang terkait. Ya, baik pemilik kapal maupun penyewa kapal. Dan rukyat, biru klasifikasi ada juga. Kita akan lanjutkan di 9 sampai 14 ini akan pelan-pelan kami bedah ya. Bedah buku itu menurut ya pemikiran kita sebagai orang maritim. Bedah buku ini untuk manajemen perawatan kapal yang dari jumlah untuk nautika, teknika, tata laksana atau manajemen itu penting mempelajari buku ini. Karena ini boleh saya pakai untuk pelajaran develop emergency and damage control plans and emergency situation handle. Dukungan Anda sangat berarti. Silakan klik tekan tombol subscribe ya supaya administrasi dari YouTube juga bisa turut memperhatikan bahwa ini semata untuk kepentingan orang banyak. Waktu kami upload, agar pada waktu kami upload buku baru dapat diinformasikan kepada para viewer dan teman-teman yang lain. Ya, dan jangan lupa diberikan share kepada WA group anak buah Anda. Baik, kita lanjutkan lagi. Santai saja, ini dua rekor ya. Kalau satu lagi nanti adalah yang ketiga. Adalah pemilik medali dan penghargaan terbanyak, nasionalnya 70, internasional 30. Jadi total kami mewakili, kalau internasional berarti mewakili Indonesia dalam bidang exhibition pameran-pameran internasional benda-benda bila tulis. Kalau yang kedua adalah pemilik sertifikat kemaritiman terbanyak, lebih 120 sekarang ini, yang semuanya berbau maritim. Bernuansa maritim ya. Ini tidak kita bahas lagi karena sudah berulang kali. Tapi teman-teman yang belum kenal, ya boleh membacanya pelan-pelan. Untuk kurikulum vitae dosen juga demikian. Jadi baca, nah perlu diperhatikan, perlu dicatat bahwa ini semata untuk memberikan motivasi kepada teman-teman seprofesi. Juga tentunya bisa memberikan motivasi pada anak buah kita semua untuk naik jenjang, naikkan ijazah Anda, naikkan kesejahteraan dengan 5 tahun paling lama harus berubah. Ya. Kalau tidak berubah 5 tahun ya tentu ada hal yang lebih penting. Soal keluarga, soal ponakan, soal sekolah, dan lain-lain. Tapi manajemen mengatakan 5 tahun harus berubah. Apakah 5 tahun kita ke depan mau jadi apa? Dan paling tidak 3 tahun berubah. Khususnya untuk operasi kemaritiman. Jadi kalaupun di kantor pun juga jangan 5 tahun yang lalu saya duduk di sini terus dengan posisi yang sama. Ya. Jadi kalau berubah itu kita beri kesempatan kepada anak buah di bawahnya lagi untuk berkarya. Jadi posisi itu tidak stuck. Ya, kata-kata tidak pernah bermimpi memang betul-betul. 26 tahun berlayar sampai tingkat top management ya sebagai chief engineer. 11 tahun itu waktunya sangat banyak. 11 tahun itu ya kira-kira ada 3.700 jam.
kalau 10 tahun ya, kali 360, tapi tidak pernah terpikir membuat buku atau menulis buku. Ini hampir 95% yang ngetik saya sendiri. Ya, sekarang tangan saya sedang masih pemulihan pasca stroke. Jadi di era stroke 2 tahun ini saya selalu ngetik pakai tangan kiri saja. Dan kanan belum bisa untuk nulis ya. Nah, ini sebagai informasi teman-teman yang kenal saya dengan dekat, jarak dekat, baik teman-teman yang di kapal, di perusahaan atau di dosen, bahwa saya hari ini tanggal 23 November tangan kanan masih belum bisa dipakai ya, masih pemulihan. Semua aktivitas tangan kiri, membuat sesuatunya tangan kiri. Mudah-mudahan dukungan doa dan dukungan semangat dari teman-teman semuanya, Bapak-bapak, Ibu-ibu, memberikan semangat saya, juga memberikan percepatan pemulihan. Kira-kira begitu. Terima kasih. Kami ucapkan dari hati yang paling dalam. Data pengantar untuk 17 buku dari Sekjen Kementerian Perhubungan, ini sangat penting ya. Saya ingatkan kembali, setiap Anda atau Bapak atau Ibu membaca buku, itu kata pengantar jangan dilewatkan. Karena kata pengantar itu memberi makna sebelum kita masuk ke bagian inti dari buku. Ya, kata pengantar, apalagi dari seorang Sekjen Kementerian Perhubungan, bahkan mempunyai dasar hukum yang kuat ya, PK07 BPSDM itu betul-betul suara beliau mewakili undang-undang dan Kepmen dan SK Dirjen dan seterusnya, yaitu meningkatkan kurikulum program pendidikan dan pelatihan pembentukan dan peningkatan kompetensi di bidang pelayaran. Ya. Lalu kita idealis banget tidak ya, tetapi pemahaman kami, mindset kami, seluruh bangsa rakyat Indonesia harus punya kiblat negara bahari, negara kemaritiman yang jumlah luasnya 70% dari darat 30%, 70% adalah kepulauan dan laut, ke laut ya. Jadi yang kalau di total itu besarnya, luasnya sama dengan Eropa Barat yang terdiri dari berpuluh-puluh negara, dan kita terdiri dari berpuluh-puluh bahasa, bangsa, suku bangsa, agama, dan ya jadi sangat beralasan kalau NKRI ini harus dipertahankan sepanjang masa, menjadi contoh bagi dunia yang negaranya sering berkelahi ya atau perang-perangan itu. Ini Bapak Sekjen yang kami hormati. Ya, harapan kami beliau menjadi menteri ya, walaupun bukan untuk promosi politik, enggak, karena saya hanya menilai satu kepeduliannya yang sangat tinggi terhadap maritim. Ya, tentu harapan pertama ya kalau bisa mantan-mantan kapten kapal ya untuk memimpin menteri Dirjen Perhubungan Laut paling enggak. Pak Menteri boleh bukan dari maritim tapi Dirjen Perhubungan Laut, himbauan kami dipegang oleh seorang kapten atau KKM ya yang punya background top management di pelayaran. Ini sudah berulang kali ya, tentu tidak pernah bosan. Cukup teman-teman membacanya. Yang pasti tanpa dukungan pemilik kapal, biro klasifikasi, kepala otoritas pelabuhan, pemilik muatan dan KAG dan penumpang kapal niaga, seorang nahkoda dan jajarannya top manajemen akan menghadapi risiko-risiko yang besar. Kalau berlima poin ini berkiblat, bertujuan meningkatkan kapal harus raya laut, ya mudah-mudahan tidak seperti tahun-tahun sebelumnya yang begitu banyak kecelakaan di laut. Ya, harapan ini saya selalu optimis dan mohon diviralkan bahwa tanpa dukungan pemilik kapal, biro klasifikasi, kepala otoritas pelabuhan, ya dalam hal ini
Syah Bandar dan PSDO, pemilik muatan dan keagenan, semua berorientasi profit oriented. Paling tidak menyelamatkan kapal sampai 25 tahun tidak mengalami insiden-eksiden. Terima kasih ya atas nama seluruh taruna dan perwira siswa ya, idealnya saya menyampaikan suara laut. Hubungan armada dan kapal ini penting dipelajari oleh para nakoda dan KM dan Marine 1. Ya, kita harus tahu lebih dekat kepada pemilik kapal, kepada biro klasifikasi, kepada pelaksana manajer penunjang armada ya. Karena kita juga harus mengenal biaya aset manajemen di perusahaan kita, di mana kita bekerja. Baik kapal itu di charter ya, ini ada kata bareboat charter ya, kapal di charter dengan kapal kosong, tetapi dengan profesional kita bisa mampu membuat kapal itu tetap layak laut. Sebagai pengalaman kami, kapal bareboat charter ya 162.000 ton berumur 30, kondisi bodi masih bagus, tapi kondisi permesinan 60% dan ya tidak berlebihan. Saya diberi kepercayaan untuk menjadi maintenance spesialis ya, dan kapal itu sampai sekarang berumur 50 tahun masih beroperasi. Jadi tidak jadi disituakan, padahal sudah terdaftar ya. Nah, tentu kerjasama dengan pengawas nautika, pengawas teknik, pengawas kapal-kapal, ya tim perawatan dan perbaikan yang ada di darat maupun di kapal, dan kepada nakoda kapal-kapal. Masing-masing staf armada tidak mungkin seorang diri untuk meningkatkan performa kapal. Ini operasi, ini ya saya pernah menjadi operation manager, itu setiap saat masih belum menggunakan WA segala ya, masih pakai SMS, langsung kita buka biar tengah malam, karena itu risiko di laut menunjukkan begitu besarnya dibandingkan di darat. Di darat masih bisa ditunda ya, atau besok aja lah sekarang waktu di darat. Tapi kalau di laut tidak bisa. Jadi begitu ada berita langsung ditanggapi. Sebagai teman-teman yang milik kapal harus tahu, di kantor masih ada restnya, ada istirahatnya, tapi kalau di laut ada SOS atau minta tolong itu satuannya menit ya. Nah, ini dalam hal apapun. Di operation manager ini memegang peranan penting karena dia setiap saat mengawal kondisi kapal, seberapa banyak pun kapal-kapal besar kecil sama aja ya, karena di dalamnya ada nyawa orang. Jadi satu jiwa manusia itu harganya lebih mahal dibanding kapal. Ini mindset saya begitu. Kalau saya mengadakan operasi kapal, jangan sampai terjadi ya kapal tabrakan, apalagi kebakaran dan tenggelam yang menyangkut jiwa kapal. Kapal diasuransikan diterima oleh pemilik kapal. Manusia diasuransikan, ya yang tentu sudah lewat ya, walaupun nanti asuransinya diterima oleh keluarga. Tapi yang bersangkutan ya sudah bagaimana ya. Inilah ya, saya mengimbau teman-teman nakoda, mualim dan masinis ya, terutama KKM dan Marine 1, mempelajari tentang kapal sewa, berapa charter rate-nya, berapa yang dibutuhkan, bahkan sampai persiapan annual class survey, dan seterusnya. Ketika mindset pemikiran kita, kapal itu dioperasikan minimum 25 tahun, dan setiap tahun diperiksa oleh kelas, setiap 5 tahun di special class survey, tentu ada harapan kapal-kapal itu menjadi baik. Ya, semua menarik sekali. Kalau saya di kapal senang sekali semua bagian-bagian permesinan yang rusak diperbaiki. Jangan ada satupun yang tidak berfungsi.
Ya, kalau tidak berfungsi, nggak mungkin akan dibuang. Jadi kembalikanlah kepada posisi semula, baik bagian dek maupun bagian mesin. Semua alat navigasi harus bagus. Kira-kira begitu ya. Persyaratannya ada, ya, baik sebagai persyaratan kapal tanker, persyaratan pemasangan energi sistem, ya, persyaratan PST, persyaratan SCTW, dan ISM Code maupun ISPS Code. Ya. Saya sebagai auditor ISM Code dan ISPS Code, juga STCW, ya, tentu sangat peka dalam hal menjaga kapal. Ini bisa dibaca ya, uraian kapal milik kapal sewa, apa bedanya? Kapal sewa ya, beli dari modal besar. Tentu investasi ini nggak gampang ya. Pengamatan kami 15 tahun pertama itu belum balik modal, kecuali disewa oleh perusahaan yang besar ya. Nah, sewa sesuai waktu. Jadi jangan sampai keluar operasi sampai 15 tahun. Kapal yang ratusan miliar bahkan triliunan rupiah itu tidak mudah untuk kembali break-even point atau titik impas ke modal kembali. Nanti di atas 15 tahun ke atas, kita harapkan bisa bermanfaat mendapatkan keuntungan bagi perusahaan-perusahaan yang hebat ya, berani investasi ratusan miliar. Ya, dalam hal modal, pengoperasian, sertifikasi, perawatan perbaikan, perizinan perusahaan, ya, sertifikasi memuatan kapal, anak buah kapal, material dan suku cadang, asuransi. Saya sisipkan sekali ya di item 4 ini, perawatan dan perbaikan. Perawatan itu kalau dibandingkan dengan harga kapal sangat amat luar biasa murah. Ya. Masih banyak teman-teman di kapal mengatakan perawatan mahal. Masih banyak pemilik perusahaan mengatakan perawatan itu mahal. Ya. Baik, kalau saya sanggah karena saya membuat buku perawatan dan perbaikan itu sangat amat luar biasa murah. Yang mahal itu kalau terjadi perbaikan, ya perbaikan itu ya mahal sekali. Bisa 40-50 kali lipat harganya atau biayanya dibanding perawatan. Ini mesti kasih tanda merah ini kalau ya jadi perbaikan, jangan apalagi sampai perbaikan keluar operasi. Ya, teman-teman para nakoda dan malim dan masinis, ya, Anda sebagai perwira dipercaya oleh pemilik kapal menjaga kapal jangan sampai terjadi perbaikan. Kalau perawatan apapun, ya itu sah-sah saja. Ya, contoh perawatan itu semua ball bearing itu perawatan. Jangan sampai dia jebol atau rusak mengakibatkan elektromotor itu terbakar dan rusak di kapal tidak ada gantinya. Juga perawatan itu kasih contoh tentang permesinan piston ring itu walaupun harganya ada yang 10 juta ada itu sangat amat murah. Sebab kalau dia tidak dirawat maka terjadi piston dan liner bersentuhan. Itu kalau dua piston dan liner itu harganya bisa lebih dari 50 kali lipat dibandingkan piston ya, piston ring maksudnya. Jadi ini dua contoh ya, bisa memberikan inspirasi semangat teman-teman yang masih ada di laut. Ini juga ya, minyak pelumas tergantung kesepakatan, klaim asuransi, klaim pencemaran, klaim ini judul ya untuk kapal milik dan kapal sewa berbeda ya. Tetapi tujuannya sama. Baik teman-teman, keberhasilan suatu perusahaan pelayaran secara khusus sangat dominan dipengaruhi oleh peranan dan profesionalisme manajemen perusahaan yang dikelola oleh semua manajemen level. Jadi kita libatkan manajemen level yang di kapal, di biro klasifikasi, di sah bandar atau pemerintahan, yang pemegang regulator, juga penyewa ya. Yang dimaksud peranan manajemen adalah satu, manajer sampai direktur perusahaan di kantor yang terkait dengan operasi kapal. Jadi kalau nggak berbicara operasi kapal ya sah-sah aja. Ya, kalau dirangkum kira-kira peranan itu berjumlah 80%. Anggap aja pemilik kapal punya peranan 20%. Ya, biro klasifikasi yang pembuat kapal itu
dan memeriksa kapal setiap tahun punya tanggung jawab 20%. Pemerintah dalam hari ini juga yang mempunyai regulasi undang-undang sampai peraturan pemerintah sampai Kepres, Inpres, Kepmen itu mempunyai tanggung jawab 20%, ya udah 40% ya, 60%, dan pemilik muatan itu pun juga punya tanggung jawab yang sama sekitar 20%. Ini fair saja ya. Ini banyak terbantahkan oleh teman-teman yang mau lari dari tanggung jawab, baik dari pemilik kapal, dari biro klasifikasi, baik dari sah bandar maupun dari pemilik kapal, dan semua ditimpakan di atas nahkoda dan KKM Murim 1 ya, yang terkait dengan operasi kapal. Nah, ini tolong dibuka mindset kita, tidak akan kapal sempurna atau mendekati sempurna harus layak laut dengan pemahaman ini. Aku tak pernah bertanya kapan aku akan mati, katanya begitu. Tapi aku selalu bertanya berapa yang dapat kulakukan selama aku masih hidup. Siapa yang berbicara adalah George Washington. Ya, bahasa Jawanya namanya George Washington. Nah, itu boleh aja karena kita orang Indonesia. Tetapi nama lengkapnya George Washington atau mantan Presiden Amerika Serikat. Secara adidaya angkatan laut perang ya, angkatan perang angkatan perang atau angkatan laut yang di bidang kapal-kapal perang adalah nomor 1 di dunia. Kalau angkatan laut di bidang niaga, mulai dari kapal-kapal besar sampai nelayan-nelayan, Indonesia ada the best, nomor 1. Ya, perlu dicatat bahwa kita adalah negara kepulauan terbesar di dunia, 13.000 pulau yang hidup, apabila air surut bisa mencapai 17.000. Dan sebagian besar pulau-pulau kita kalau dihitung terhingga dan terus turun-temurun. Nah, kita terinspirasi dengan moto George Washington, apa yang terbaik yang bisa kita berikan. Ya, Bapak Ibu semua teman-teman bisa melihat untuk suar ini siang malam memberikan isyarat kepada kapal-kapal yang berlayar. Ya, tentu dengan alat navigasinya, dia akan rasa aman. Oh, itu dari jauh ya. Ini tingginya 54 meter. Saya pernah 2 kali naik ke sini ya, juga nggak bisa langsung ke atas. Paling nggak berhenti 2-3 kali untuk naik. Kalau turun bisa langsung ke bawah. Tapi kalau naik ya lumayan ya. 54 meter kalau dibagi 4 meter saja, kira-kira sekitar 14 lantai. Ini suar di Pulau Muntok ya, tahun 1862. Nah, ada kesempatan berpikir 1 menit, jangan lama-lama nanti melantur kemana-mana. Ya, ini mengisyaratkan bahwa seorang wanita pun ikut berpikir, padahal dia perasaan yang maju. Untuk seorang laki-laki lebih banyak berpikir karena memang yang diandalkan adalah pikiran. Kalau perempuan perasaan. Nah, kalau dua-duanya menyatu ya alangkah baiknya. Maka kita tetap berpikir yang positif dan positif. Dukungan Anda sangat berarti. Silakan klik tekan tombol subscribe agar pada waktu kami upload buku baru dapat kebagian informasi. Tanda like, dan bila ingin berbagi pengalaman kepada anak buah Anda, pada teman-teman, silakan di-share ya. Share ini adalah satu bagian dari amal ibadah kita. Pada yang lain, misalnya kita kalau diberikan kepercayaan berbagi sembako, ya, walaupun untuk sembako itu uang bukan dari kita, tapi ketika tangan-tangan kita ikut membantu berbagi share,
ya tentu pahalanya ada ya. Salam sehat, semangat, sukses selalu untuk Anda. Sekali lagi, salam semangat, sukses selalu untuk Anda, bukan untuk saya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, sampai berjumpa di bedah buku berikutnya. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih. Amin.